Perkenalkan, nama saya Euriska Joyce Marlina Siluling. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari ugahari, hedonisme, dan predestinasi menurut ajaran Johannes Calvin. Berikut penjelasannya. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari ugahari. Kata ugahari ini adalah yang memiliki arti yaitu tengah atau sederhana. Dengan kata lain, ugahari ini memiliki makna tidak berlebihan, yang artinya berkecukupan, di mana kita hidup yang harus melatih kehidupan kita yaitu hidup cukup, seperti makan cukup, minum cukup, belanja cukup. Namun, si kehidupan ugahari ini bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura tidak memiliki uang, tidak bisa menolong orang satu sama lain, tetapi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus untuk hidup dalam berkecukupan. Seperti terdapat dalam Matius 6 ayat 11, bunyinya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Konteks dari kata makanan itu bukan berarti hanya untuk makanan saja, tetapi berkat-berkat Tuhan yang lain, di mana kita harus mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita secara tidak berlebihan atau hidup dalam sederhana. Nah, selanjutnya untuk pengertian hedonisme. Hedonisme itu adalah gaya hidup kita yang terlalu berlebihan, yang dimana kesenangan, hiburan itu adalah tujuan hidup kita satu-satunya. Makanya daripada itu kita terus bekerja keras sampai kita harus memiliki setiap barang branded, barang-barang mewah, untuk keluar negeri, makan di restoran yang mahal, dan jalan-jalan kemanapun ya inginkan gitu. Nah, maka daripada itu, ini hedonisme adalah kebalikan dari yang namanya ugahari, yang dimana kehidupan hedonisme ini terlalu berlebihan, yang mengajarkan kita terlalu menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal kesenangan di duniawi saja. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah predestinasi menurut ajaran Johannes Calvin. Sejak dulu, Johannes Calvin selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bahwa kita itu selamat atau tidak. Karena Johannes Calvin percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah apapun. Ya, itu memang benar. Nah, tapi seseorang Weber menyimpulkan bahwa kalau kita hidup di dunia ini itu terus berhasil, berusaha dan berhasil, itu menyimpulkan bahwa Tuhan Allah berkenan kepada kita. Sedangkan kalau kita terus berusaha gagal, itu menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kita. Semenjak saat itu, orang Kristen di Eropa menyimpulkan bahwa mereka harus berlomba-lomba untuk mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, mereka hidup hemat, hidup yang benar-benar makan cukup, tidak membeli barang-barang branded apapun. Yang penting mereka merasa bahwa tubuh mereka ya jika bisa ditutupi dengan kain, itu saja sudah cukup. Sehingga orang-orang menganggap mereka adalah pikirs, karena 1 sen pun mereka hitung. Itulah pengertian dari si predestinasi menurut Johannes Calvin. Karena Allah adalah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jika kita selamat, itu dari Allah, dan jika kita tidak, itu juga dari Allah. Salah satu berita kehidupan ugahari dapat kita lihat dalam berita 1, yaitu dengan judul Merayakan Natal Secara Tak Berlebihan. Dalam artikel tersebut, seorang pendeta yang bernama Pendeta Martin L. Sinaga mengatakan, sukacita saat merayakan Natal tetap diperlukan. Hanya saja sukacita itu tidak perlu diekspresikan secara berlebihan, tetapi sukacita dalam kesederhanaan. Alasan beliau mengatakan seperti itu adalah beliau melihat bahwa kesederhanaan itulah yang terjadi pada saat Yesus datang ke dunia. Dalam kehidupan seorang Kristiani, kata Pendeta Martin L. Sinaga, kesederhanaan itu bisa diwujudkan dengan selalu mensyukuri apa saja yang dimiliki, bahkan bisa dibagikan kepada semua orang. Nah, dari berita ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup sederhana itu juga cukup, tidak selalu untuk berlebihan, menyiapkan segala sesuatunya dengan cukup. Nah, untuk menggambarkan kehidupan hedonisme agar kita dapat mengerti, itu kita ambil dari
salah satu berita yang berjudul soal diduga istri jenderal polisi bergaya hidup mewah. Jadi, si istri ini merupakan istri dari Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro yang berdinas sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pimpinan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, pimpinan Polri telah menyampaikan kepada seluruh anggotanya agar tidak bergaya hidup mewah ataupun hedon termasuk juga keluarganya. Bagi siapapun anggotanya yang melanggar instruksi tersebut akan diberikan sanksi. Sebagai informasi, diduga istri dari Jenderal Endar kerap pamer kehidupannya yang mewah di media sosial. Hal itu diketahui dari akun TikTok istri Brigjen Endar, di mana dalam unggahan tersebut dinarasikan bahwa mereka tengah keluar negeri dengan menyewa helikopter dan memakai barang-barang branded. Saja pengertian dari ugahari, pengertian dari hedonisme, dan penjelasan mengenai predestinasi menurut ajaran Yohanes Calvin, serta salah satu contoh berita dari kehidupan ugahari dan kehidupan hedonisme. Semoga membantu. Tuhan Yesus memberkati.